Kalian orang-orang yang mengikuti info politik maupun updatean terkait hal-hal yang kaitannya sama politik pasti tahu betul siapa Fachri Hamzah, aktivis 98 yang kemudian hari ini masuk ke kabinetnya Prabowo Gibran sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ini cuitan Fachri Hamzah 2020 bulan Juli tanggal 16. Bahaya rangkap jabatan ini tuh mencapai puncaknya ketika seorang menteri sebagai pejabat negara mencocokkan regulasi dengan kepentingan bisnisnya sebagai pengusaha. Keren banget ya, berisik banget nih orang kalau mengkritik pemerintah yang menurut dia tidak pro terhadap rakyat. Berisik banget dulu. Tapi mari kita lihat beberapa waktu belakangan ini. Ini dia. Ini Kamis 27 Maret 2025, di mana ada berita, termasuk ketika saya baca-baca memang sudah terkonfirmasi, ada 2 orang yang kemudian punya sorotan cukup tajam karena mereka rangkap jabatan. Nih, bos pajak Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak juga merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama Bank Tabungan Negara. Kemudian Wamen Fachri Hamzah juga diangkat sebagai Komisaris BTN. Ternyata selama ini berisik-berisik karena nggak dapat jabatan. Sekarang udah dapat jabatan, disikat semuanya kan? Sama aja ternyata Anda ini ya. Anda ini yang mengatasnamakan aktivis 98, kemudian pro terhadap demokrasi, reformasi dan sebagainya, dan menolak adanya KKN, kemudian menolak adanya rangkap jabatan. Ternyata Anda menikmati ini semua, Pak Fachri Hamzah. Sama saja ternyata ya. Jadi buat kalian yang bela-belain pemerintah, kemudian nyerang saya secara personal maupun head speed di komentar-komentar, sadarlah ya. Yang menikmati hasil dari cuitan-cuitan kalian atau komentar-komentar negatif kalian ya mereka-mereka ini. Kalian mah ya udah gitu-gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, alhamdulillah senang kita bisa bertemu kembali. Fachri Hamzah dulu adalah sosok yang sangat kritis, vokal, menyuarakan dan juga dalam tanda kutip menyerang pemerintah, khususnya dalam konteks rangkap jabatan bagi pejabat publik, dan akhir-akhir ini kembali viral setelah Fachri Hamzah merangkap jabatan yaitu sebagai Wamen dan juga komisaris salah satu bank ya, dan ini sontak kritikan-kritikannya yang dulu kembali dimunculkan oleh netizen, dan berikut kita akan mendengarkan bagaimana sebuah sentilan dari Prof. Mahfud MD yang mana menanggapi Fachri Hamzah ini, dan juga dari pengamat politik Bung Adi Praitno. Langsung kita dengarkan berikut ini. Jadi ini jabatan wamen semua, Pak? Ada 12. Ya. Terakhir itu Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Dedi Herdiawan Komisaris Utama PT PAL. Lalu kalau nggak salah ada Fachri Hamzah juga. Fachri Hamzah itu komisaris di BTN, ini nomor 7, Pak. KTP Perumahan Rakyat. Padahal dulu dia kencang sekali tuh, Mas, viral lagi. Yang minta agar pejabat-pejabat jangan rangkap di 2 negara. Oh ya, Pak, dulu. Viral lagi sekarang. Dia dulu yang paling keras tuh. Apa gitu-gitu. Dia sekarang jadi ya, alhamdulillah dapat rezeki baru. Nggak, artinya kalau ini dianggap kita ngikutin putusan Mahkamah Konstitusi, Mahfud. Ini pelanggaran aturan ya, berarti ya, melanggar ya. Karena Mahkamah Konstitusi itu hanya menyatakan itu bahwa undang-undang BUMN itu tidak perlu ditafsirkan lagi. Tafsirnya otomatis sudah jelas. Karena dianggap bahwa menteri BUMN itu satu paket kan gitu. Berarti itu sikap Mahkamah Konstitusi. Tapi itu kan tidak dilaksanakan, malah jadi 13 sekarang. Dulu masih 1 kalau tidak salah yang masuk ke situ. Sekarang udah 13. Tentang fenomena politik Fachri Hamzah. Dulu kita kenal Fachri Hamzah itu adalah sosok politisi yang sangat idealis, cukup kritis terutama ketika Jokowi jadi presiden di Republik Indonesia, dan dikaitkan dengan fenomena Fachri Hamzah saat ini menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, dan kemudian sikap politiknya itu yang dulu kelihatan idealis ternyata juga berubah secara total. Apa itu yang berubah? Dulu kita tahu bahwa Fachri Hamzah ini adalah wakil ketua DPR yang saya kira cukup kritis ke Pak Jokowi. Salah satunya adalah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kebijakan rangkap jabatan. Bahkan Fachri Hamzah saat itu mengatakan bahwa bahkan sempat bikin tagar di X ataupun di Twitter misalnya soal tolak rangkap jabatan. Itu sangat mengerikan terkait dengan konflik of interest, itu viral dan mendapatkan dukungan yang cukup luar biasa di kalangan netizen dan kelompok-kelompok aktivis. Fachri yang posisinya adalah sebagai sosok yang kritis, pimpinan DPR, ketika menggaungkan tolak soal rangkap jabatan, saya kira mendapatkan resultante dan mendapatkan eksposur politik di atas rata-rata. Yang menjadi ramai adalah ketika hari ini Fachri Hamzah yang posisinya adalah Wakil Menteri Perumahan dan pada saat yang bersamaan didapuk sebagai Komisaris BTN.
Itulah yang saya kira menjadi perdebatan. Wajar pertama Fahri Hamzah itu dikritik, dibully, karena dulu Fahri adalah sebagai sosok yang paling terdepan menggelorakan dan menolak terkait dengan rangkap jabatan. Tapi per hari ini ketika Fahri menjadi bagian dari kekuasaan politik, menjadi bagian dari pemerintah, justru tolak rangkap jabatan yang dulu pernah disampaikan oleh Fahri justru dilakukan oleh Fahri. Wajar kalau kemudian Fahri mendapatkan bully-bulian, kemudian mendapatkan serangan-serangan aktivis di medsos, kemudian menjadi sosok yang paling banyak dikritik dalam ya hitungan minggu-minggu ini. Jadi itulah politik kita, ada semacam transformasi yang saya kira memang ini hampir terjadi dengan semua politisi di negara kita. Makanya saya selalu mengatakan bahwa jadi politisi di negara kita itu jangan serius-serius amat bicara tentang ideologi, tentang mazhab. Bagi saya mazhab dan ideologi itu sangat tergantung di mana posisinya. Kalau posisinya itu di luar kekuasaan pasti galak, pasti kritis, dan segala sesuatu yang dibuat oleh pemerintah itu pasti salah. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau Anda semua berada di dalam kekuasaan, sekalipun dulu pernah mengkritik, pernah membuli, itu akan dilakukan. Seperti halnya contoh Fahri Hamzah menolak rangkap jabatan dulu, dan kini juga menikmati indahnya merangkap jabatan. Jadi bagi kita ini adalah soal bagaimana politik kita itu memang bertransformasi. Kadang dia menolak, kadang menerima. Hari ini merah, besok dia bisa biru. Hari ini putih, bisa besok dia menjadi abu-abu dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi ramai itu adalah soal rangkap jabatan. Secara substantif terkait dengan rangkap jabatan, kenapa dari dulu selalu menimbulkan polemik dan penolakan? Ini kesannya di negara kita itu nggak ada orang lagi. Padahal kan kita selalu mengatakan kita itu per hari ini punya bonus demografi. Banyak sekali anak-anak muda yang kisaran umur di atas, misalnya di umur 19 tahun hingga 40 tahun, adalah mereka yang jumlahnya secara populasi kurang lebih sekitar 50-50% paling banyak di Indonesia. Karena orang bertanya-tanya, apa iya jabatan-jabatan politik penting di negara kita itu tidak bisa diberikan ke bonus-bonus demografi ini? Wajar kalau orang bertanya, apa kabar bonus demografi? Ketika ada rangkap jabatan terjadi di berbagai tempat, seakan-akan publik ingin melihat yang sering disebut sebagai bonus demografi, apa bentuk intervensi dan ajakan dari kekuasaan dan pemerintah untuk memberdayakan mereka. Bukankah anak-anak muda bonus demografi itu adalah anak muda yang agresif, inovatif, mereka kreatif, mereka terampil, dan kalau mereka diberikan kepercayaan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, ya rasa-rasanya mereka juga berkorban. Itu artinya apa? Dalam konteks distribusi kekuasaan, ya mestinya kekuasaan itu harus dibagi ke banyak orang, terutama dibagi ke pihak-pihak yang selama ini memang juga turut serta memenangkan 08 sebagai presiden. Ya kalau kita melihat satu persatu banyak sekali tuh ya para relawan, tim sukses sepertinya, kelompok-kelompok pemenangan yang belum mendapatkan jatah kekuasaan politik apapun. Jadi soal pembagian kekuasaan dalam konteks ini menjadi penting didistribusikan ke orang-orang yang lain yang saya kira secara kapasitas, secara kompetensi. Kelompok-kelompok anak muda yang disebut dengan bonus demografi juga diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Termasuk juga soal distribusi kekuasaan yang mesti juga diberikan kepada kelompok-kelompok tim pemenangan dan relawan yang per hari ini misalnya juga tidak mendapatkan apapun. Jadi itu yang kemudian menjadi ramai, seakan-akan di negara kita itu nggak ada orang lain kok, padahal dari dulu kita dengar bonus demografi. Ya kalau ada rangkap jabatan semacam ini, seakan-akan bonus demografi itu hanya soal angka. Bonus demografi itu hanya sebatas sebuah klaim yang seakan-akan untuk pemanis sebuah ceramah. Tapi secara praktis bonus demografi itu ya tidak disertakan misalnya dalam jabatan-jabatan penting, dalam bagaimana ikut berkontribusi menjadi pejabat publik, mendesain bagaimana dia juga ikut aktif mendukung bagaimana pemerintah itu sukses menjalankan visi dan misinya. Jadi di situ yang kemudian membuat keramaian dan kegaduhan. Tapi saya salutnya ke Bang Fahri Hamzah adalah ketika beliau itu mengeluarkan statement di X ya, dia mengatakan bahwa kalian boleh marah sama aku tidak akan melaporkan kalian karena aku pejabat publik, aku kalian gaji, tapi tetap menahan diri karena aku sedih kalau ada yang dipenjara hanya karena marah di laman media sosial. Tapi jangan fitnah dan jangan menghina ya, tetap waras dan waspada. Saya kira itu yang saya sebut bahwa kalau semua pejabat publik ya ketika dia dikritik, kemudian ketika dia diserang, responnya seperti Pak Fahri Hamzah, saya kira mantap. Apa? Ya pasti Pak Fahri Hamzah itu mengakui betul apa yang terjadi pada hari ini ketika beliau dirinya itu merangkap jabatan pasti menjadi sasaran kritik dan amarah publik. Tapi statement Pak Fahri Hamzah di X itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan marah, tidak akan melaporkan pihak-pihak yang cukup keras menyerang Pak Fahri Hamzah. Bagi saya itu luar biasa. Karena memang ada kekhawatiran dari kalangan-kalangan aktivis kelompok pro demokrasi ketika keras mengkritik terhadap pemerintah, justru dikhawatirkan dia itu dilaporkan kepada aparat-aparat hukum. Padahal sikap kritis itu kan bagian dari demokrasi.
Padahal kritik itu adalah sesuatu yang secara prinsip dibutuhkan sebagai vitamin membangun sebuah kehidupan yang kondusif untuk membangun bangsa dan negara yang cukup besar. Oleh karena itu, saya mengapresiasi Bang Fahri Hamzah dalam konteks bahwa siapapun yang membuli, siapapun yang marah-marah di media sosial terkait dengan rangkap jabatan Fahri Hamzah mengatakan tidak akan melaporkan itu kepada pihak berwajib. Saya kira mantap dan top. Itulah yang saya sebutkan, pejabat publik siapapun di negara kita kupingnya harus tebal, jangan tipis-tipis amat. Baru dikritik dikit kemudian ngegas, baru dikritik dikit kemudian seakan-akan pengkritik itu adalah sosok yang kemudian sebagai perusuh ataupun membuat politik kita tidak stabil dan seterusnya. Padahal publik hanya ingin melihat bahwa ya rangkap jabatan itu tidak elok lah, tidak oke lah. Di tengah misalnya begitu banyak sebenarnya masyarakat kita yang terberdaya, masyarakat kita yang pintar, ada bonus demografi, tapi tidak juga punya kesempatan yang sama untuk mengabdi dengan cara menjadi pejabat publik. Oleh karena itu saya mengapresiasi dalam konteks Bang Fahri tidak akan marah dan tidak akan melaporkan mereka yang dianggap marah-marah ataupun mengkritik terkait dengan rangkap jabatan. Tapi ada satu catatan yang bagi saya menjadi penting, kata Bang Fahri Hamzah, bermedsos itu jangan fitnah dan jangan menghina. Saya kira dalam konteks itu menjadi penting karena saya kira secara prinsip boleh kita mengkritik, yang penting kritiknya terukur, boleh kita itu pedas statement-statementnya, yang penting objektif dan ada fakta-fakta yang kemudian dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sudah menghina, kalau kemudian menfitnah, membabi buta tanpa fakta-fakta terukur dan cenderung dia misalnya karakter assassination, pembunuhan karakter, ya sebaiknya memang dihindari. Fahri Hamzah diserang oleh netizen karena dipandang telah menjilat ludahnya sendiri dalam konteks seorang pejabat itu merangkap jabatan, dan kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan respon dari Prof. Mahfud MD dan juga dari sosok pengamat politik Adi Praitno, bagaimana karena juga mahasiswa telah minta merevisi undang-undang itu dan meminta kepada pemerintah agar ini jangan dibiarkan berjalan seperti itu. Dan tentu kita di sini hanya menayangkan dan kembali kita percaya bahwa dalam hal ini memang ada menteri dan juga beberapa wamen yang telah mendapat double jabatan ya, rangkap jabatan. Contohnya tadi salah satunya adalah Fahri Hamzah dan juga beberapa wamen yang lain. Dan kenapa di sini Fahri Hamzah yang seakan mendapat tanggapan spesial dari publik tanah air, karena dulu dikenal sangat vokal, tajam, kritis, memberikan kritikan-kritikan kepada pemerintah Pak Jokowi, termasuk dalam konteks pejabat merangkap jabatan ini. Dan kita percaya bahwa Pak Prabowo memberikan jabatan kepada orang-orang yang dipercayainya dan memang sangat profesional. Kita percaya bahwa presiden kita niatnya, motifnya adalah untuk demi kemajuan bangsa, kesejahteraan rakyat, dan Pak Prabowo juga pasti yakin orang-orang yang beliau tempatkan ini termasuk Fahri Hamzah adalah sosok yang memang memiliki etos kerja yang sangat baik dan juga sangat profesional. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.